Halo. Hai. Benar kok ini Kletik Film, walaupun tempat baru, jadi Kletik Film. Kletik Film juga kita mau cobain sesuatu yang fresh ya. Ya. Dari setting kita yang agak sedikit berubah, kita Nggak juga perlu nunggu tahun baru untuk betul. coba. Tapi tayangnya kayaknya ya Oh iya juga. anyway, kita mau ngebahas film Lover Sale, genre yang sebelumnya kita belum pernah ulas ya sebelumnya ya. Mungkin Ada sih. Ada ya. Memang kemarin. Oh iya bagaimana? Tapi Ya nanti memang kita ngebahas romantic komedi drama. gua tertarik ngebahas ini mungkin jadi juga karena kita mendengar reviewnya di mana bagus-bagus gitu dan bisa membawa Gading Martin sebagai Pemeran utama terbaik di Piala Citra 2018. Luar biasa. Selamat Mas Gading. Pantas banget dapetin Piala Citra untuk pemeran utama pria terbaik di Piala Citra 2018. Kenapa? Karena di sini dia bisa membawa karakternya ya yang bernama Richard Ahmad namanya. Richard Ahmad di sini dia lu bisa lupa kalau itu tadi bahwa dia itu Gading Martin. Betul. Pertama si tokoh Richard ini usia 40-an, lajang, terus nggak ganteng, pengusaha perinting yang cukup kuno ya, sama sekali tidak gading. Tapi di tengah cerita gue lupa ini Gading Martin. Betul. Gue baru pertama kali ini ngeliat film yang mengangkat tentang seorang tokoh karakter utama protagonis pria di serial romantic komedi kerjanya tentang printing ya. Iya. Biasanya lu orang yang kerja di kantoran di gedung gitu atau misalkan dia sebagai pengusaha apalah entah segala macam koki kalau di Miri dan Mamet gitu Koki atau juga lumayan seksi sih. iya ini kan printing gitu itu lumayan dari situ sendiri udah poin yang lumayan unik sih kalau gue bilang sih pekerjaannya juga nggak cuma sekedar hanya backdrop dia kerjaan punya tukang print tapi di sini kita bisa ngembangin cerita dari seputar dunianya dia gitu bahwa usaha tersebut adalah warisan dari orang tuanya terus dia di karyawan-karyawannya yang ngedukung ya cerita yang berjalan. Nah, betul ini filmnya tentang apa sih, Cinet? Boleh diceritain? Jadi si pria lajang yang bernama Richard Ahmad ini udah umur 40-an, terus tinggal sendiri cuma sama kura-kuranya. Terus teman-temannya pun ngerasa wah kagak mungkin nih orang bisa punya pacar gitu, kita taruhan. Tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa gue bisa punya pacar nih, gitu. Walaupun dengan cara yang tidak disangka-sangka ya. Nah setelahnya ternyata nggak sampai situ doang, nggak cuma untuk menangin taruhan, tapi relasi sama si pacar ini berlanjut. Dan disitulah konflik dimulai. Dari yang awalnya dia kan mencari ya cuma buat nemenin kondangan doang gitu. Ketemu dengan karakter yang bernama Arini yang diperankan dengan apik oleh santai ya pemirsa ya. Della Dartian, sorry. Nah, oleh Della Dartian dia juga mampu ngimbangin sih kalau menurut gue ya. Mampu ngimbangin karakternya Gading ini. Selain Gadingnya yang kalau menurut gue dia bisa, kita lupa kalau itu adalah Gading gitu. Si Dellanya ini bisa memberikan chemistry yang oke untuk membalas relationship yang dibangun oleh mereka berdua gitu. Dan itu asik sih. Bahkan gue sebagai perempuan aja ngerasa nih si Arini ini gila nih cewek yang girlfriendable banget gitu. Dia nggak over cantik, tapi tetap lu percaya itu manusia gitu. Bukan cantik bidadari kayak supermodel. Suka masak, kayak standar ya. Hal-hal yang lu expect dari seorang perempuan. Terus nilai bonus tiba-tiba dia ngerti bola dan dia nggak ngeluh, aduh pacar gue nih nobar bola mulu enggak gitu. Jadi kayaknya gila nih paket lengkap banget. Dibuatnya lah si Richard itu kepatil gitu ya dengan Arini dengan segala kualitasnya yang dimiliki oleh Arini itu dari situ, tapi ternyata konflik yang terjadi di film ini berjalan gitu. Kalau lu ngikutin ceritanya lu mungkin bisa ketahuan lah nih ini gimana sih ceritanya bakal berjalan kemana tentang 45 hari yang dimilikinya, gimana mereka dari hanya sekedar klien dan customer. Si customernya ini menjadi customer sama ya sorry. Klien dan vendor lah. Klien dan vendor ya. Ternyata si Richardnya jatuh cinta beneran sih, bisa kelihatan banget dia dari yang tadinya dia hidupnya yang monoton dengan kehadirannya Arini dia berbunga-bunga, dari yang dia galak sama karyawan-karyawan jadi baik. Di situ Arini hadir dan bisa mengubah rutinitasnya ya. Nah, kalau hidup mah lu urusan lu sendiri sih, jangan nilai orang. Mengubah cara pikir sebenarnya. Karena tadi Richard itu ternyata punya trauma masa lalu soal hubungan yang bikin dia nggak mau punya hubungan baru sampai dia ketemu Arini gitu. Selain dari ceritanya yang oke, di sini gue suka juga sama warna filmnya ini. Gue nggak tahu keputusannya itu gimana, tapi dia ngambil warna-warna contrasting neon, warna merah, biru, coklat, kuning dan hijau gitu. Itu yang contrasting itu, tapi nggak norak sih menurut gue. Dan itu setnya bagus, kamarnya si Richard bagus. Terus soal kamar gue agak sedikit pengen komentar sih. Apa tuh? Karena sebenarnya diceritain bahwa dia lajang, hidupnya monoton, nggak pernah keluar kota, misalnya nggak pernah jalan-jalan gitu-gitu. Tapi rumahnya cukup apik. Pertama dia cukup bersih, tapi nggak dilihat bahwa dia cukup menjaga kebersihan badan gitu. Terus barang-barangnya itu gabungan antara perabot yang agak kuno, tapi ada yang modern juga gitu, dan itu dicampur dengan apik. Padahal kita tidak melihat sisi artsy dari si Richard. Jadi ini kelihatan nih, lalu didesainin orang apa gimana nih gitu. Jadi menurut gue agak ada sedikit disconnect sih antara pribadi Richard dan rumahnya. Kecuali bahwa rumahnya berada di atas toko banyak ya. Iya betul.
Mike Anderson sebagai penata musik, dia cuma pilih satu lagu doang, satu lagu aja, tapi dia untuk berbagai macam adegan lagu itu diransemen ulang dengan apiknya gitu. Kita bisa bawa ketika dia si Richard lagi bahagia, musiknya seperti ini, ketika dia lagi bosan kayak gini, ketika dia lagi galau, musiknya berubah juga. Dengan fleksibelnya dia bisa mengangkat satu lagu gitu. Kalau menurut gue sih jadi kayak gue nangkepnya bahwa lagu ini ciritasnya gitu. Iya, gue juga nangkep gitu sih. Dari satu lagu yang sama tuh lu bisa dari ada di beberapa adegan dan emosi yang berbeda. Wardrobe gue juga nggak perlu yang aneh-aneh yang harus berada di mana-mana. Kostumnya dia sehari-hari asik sih, dari kayak petugas seragam karyawannya itu yang bukan cetak yang begini sih kostumnya. Nggak so asik gitu. So asik bener. Hari ini gue suka sama kostumnya karena menurut gue kalau cewek berolahraga ya seperti itu kostumnya. Kalau menurut gue, kalau yang gue nggak tahu, menurut lu gitu gak? Iya sih, tapi gue merasa ini hari ini kaya banget, bajunya nggak ada yang ngulang. Oh iya iya. Nggak ada yang ngulang. Iya bener. Ya si Richard juga hampir nggak ada yang ngulang, kecuali si kutang robek itu sih. Kutang robek. Iya. Lu melihat fiksi fiksional hari ini dari segi wardrobe juga gitu. Si Desiani actingnya bagus sekali. Dia bisa menggambarkan Arini ini sebagai karakter yang nge-service lu, Richard gitu. Nah, gue udah bisa ngeliat itu dari adegan pertama kali mereka ketemu gitu. Dari yang dia bertanya, dia langsung browsing, nih Mas Richard nih sukanya apa sih gitu-gitu. Terus dia lalu menaklukkan hatinya Richard gitu dengan profesionalnya gitu. Sehingga si Richardnya berhasil kepatil dengan dahsyatnya sih itu. Dan si mbaknya ini di perannya itu bagus sekali. Kalau lu bisa dapat keyakinan bahwa kalau gue Richardnya digituin sama Arini pasti gue gitu juga, itu bisa dapat bawa gitunya. Iya, terus setelah diberikan memang sih dia flat, tidak ada bahwa dia tidak kerja, dia tidak punya dinamika hidup sebenarnya, kecuali service Richardnya juga sih. Tadi gue tuh berpikir kayak something is wrong, tapi ya memang itu karena itu tujuannya. Terus juga sama Panji, gue suka sama karakter Panji. Bagus loh karakter dia. Bahkan dia yang punya dialog pertama, walaupun dialog dalam segi teks ya gitu, bisa menasihati teman itu benar-benar terasa teman banget kan, tapi tanpa jadi menggurui gitu, bahwa dia ngingetin Richard, dulu lo tuh gini, lo tuh gini, tapi jadi karakter kunci karena dia yang membuka pikiran si Richard. Betul, pas di ending ya gitu. Peran penting yang lu bisa merasakan kehadirannya di part-part penting yang ada di kehidupannya si Richard ini gitu, tanpa dia harus ada di in-frame gitu. Ya, kita pun sempat berekspektasi, waduh nih Panji ini pasti kenapa nih, tapi ternyata tidak. Dia salah satu ekspektasi yang tidak terjadi. Betul, asik sih daripada karakter teman-teman yang lain yang sampai bertaruh gitu untuk ngajakin si Richard, lu harus bawa cewek lu dong, entah pasti buat kekawinan gue. Si Panji tuh nggak sampai segitunya, tapi dia tetap bisa mendukung Richardnya gitu dengan. Gue suka sih sama teman-temannya itu, teman-teman yang gerombolan nobar itu, karena mereka alami banget ya. Berisik-berisik. Nggak semua dialog bisa kita dengar, tapi emang kayak gitu kan. Kalau kita lagi ngumpul ya, semua orang kayak mau ngomong gitu. Poin yang paling impactful di film ini menurut gua gitu adalah ceritanya sih, sesuai judulnya Love for Sale ya. Cinta bisa dijual gitu, tapi siapa yang mau beli kan? Yang mau beli itu lu apa orang lain gitu. Tadi nyambung ke obrolan yang tadi. Panji itu bisa menuntun lah Richardnya gitu. Ada satu adegan yang menurut gua impactful banget tuh, yang ketika Richard nanya sama Panji, nih cewek gua nih, menurut lu gimana? Kurang lebih si Panji lalu bertanya balik, lu sebelum nanya ke gua pendapat gua tentang cewek lu, gua pengen nanya tentang diri lu sendiri. Menurut lu gimana gitu? Itu menurut gue bagus banget gitu. Ya, dialog yang alami banget. Dialog yang alami dan bijak, tapi nggak so bijak gitu loh. Nah, itu tuh keren tuh. Dan bahwa mungkin dia mengisi peran keluarga. Karena Richard juga tidak terlihat dia anak sulung ceritanya, nggak ada kontak sama keluarga. Father figure gitu kali ya mungkin ya sih. Mungkin, dan bahwa Richard itu anak adopsi. Ini hal yang jarang dibahas di film. Ya kita mungkin bisa nebak, mungkin dia jadi nggak dekat sama keluarganya, terus keluarga kandungnya juga mungkin udah nggak menghubungi dia gitu. Terus jadi kita bisa ngeliat betapa banyak konflik-konflik yang membangun Richard sehingga menjadi seperti pribadi yang seperti itu. Bukan tipikal drama yang cowok ketemu cewek, lalu cewek dan cowok berantem, habis itu cowok dan cewek bayan. Ini nggak gitu strukturnya. Ya, betul. Ini lu bisa ngikutin Richardnya ini dari yang monoton, lalu dia bahagia, lalu konklusi ceritanya gitu. Dia nggak perlu galau untuk punya closure gitu, karena di film ini kalau lu berharap ada closure sih nggak dapet. Lu nggak bakal nemu closure di film ini, tapi lu bisa menemukan perubahan yang terjadi di hidupnya Richard. Ya, gue setuju sih. Dan mungkin ini relatable buat orang-orang yang udah cukup dewasa ya, late 20s lah gitu, mungkin 30 tahun ke atas tuh merasa bahwa ya nggak semua tuh harus kayak film. Karena lu pernah menderita soal urusan cinta, nggak berarti lu deserve kisah cinta yang grand banget, romantis banget ya. Ternyata semua itu bagian dari hidup aja gitu. You don't owe anybody anything gitu. Lu sudah berbuat baik sama orang, lu orang lain nggak berkewajiban untuk berbuat baik kepada lu gitu. Jadi kalau lu pengen berbuat baik, ya udah lu berbuat baik aja, nggak usah mengharapin imbalan gitu. Kalau lu mengharapin imbalan, itu yang akhirnya jadi start dari kekecewaan gitu. Dan Richard dengan dewasanya nggak
terjebak dari kegalauan yang harusnya dia rasakan gitu. Tapi dia nggak menyerah dengan itu. Yaudah, life must go on sih. With or without Arini. Yes, tapi itu pun tidak membuat jadi sedih berantakan buat kitanya ya. It's still a heartwarming film. Jadi ya kita bisa melihat kisah cinta yang dewasa, walaupun juga ada adegan dewasa. Yeah. Walaupun gue curiga itu Arini mungkin pemeran pengganti ya. Nggak tahu. Nggak tahu, tapi karena gue nggak tahu waktu kemarin di bioskop apakah ini disensor atau enggak. Tapi di Netflix nih rate-nya 16+ ya. 16+ di Netflix, rate-nya 16+. Agak nanggung ya, kenapa nggak 17? Nggak tahu. Ini kan 16 udah dapat edukasi seks. Tadi gue habis nonton langsung ngobrol sama Cini sama sutradara kita Bang Jendra gitu. Punya interpretasi yang berbeda-beda terhadap film ini. Kita semua aku film itu bagus, tapi kita punya ekspektasi yang beda-beda. Kita semuanya tiga orang ini kita nggak ada yang bilang ini film ini jelek. Iya. Rekomendasi untuk ditonton kan. Dan yang bikin gue seneng, coba ya mungkin kalian yang suka merhatiin detail-detail di film, banyak detail-detail yang diam tapi mendukung banget. Pakai sutradara yang menurut gue itu kehidupan sehari-hari banget. Terus ada Hansip mukul-mukul tiang malam-malam, ada pompa tua di pinggir jalan, kartu nama di meja, itu tuh membuat gue ngerasa ini film tuh deket banget sama realitas. Mungkin kalian kalau bisa merhatiin, gue udah nonton beberapa episode kritik film, kalian mungkin nggak bahwa gue beberapa kali protes bahwa film tuh nggak dekat sama realita. Tapi menurut gue film ini dekat banget sama realita. Gue ngerasa ini film, gue merasa feeling manusiawi, bukan film yang bikin gue ngerasa kayak beberapa film superhero mungkin bikin lo ngerasa wah gue mau jadi superhero. Tapi ini tuh nggak kayak ya oke ini hidup gitu. Yeah. Dan nggak ada yang bisa disalahin, nggak ada yang harus dibenci. Benar. Lu bisa ngerasain di situ. Kadang-kadang ketika lu nonton film drama lainnya gitu, lu bisa cinta banget sama satu karakter, lu bisa gemes banget sama satu karakter yang lainnya gitu. Di sini enggak, kita ya udah kita mungkin lu ada gemes tapi lu bisa memaafkan, mungkin lu bisa mencintai, lu juga bisa mencintai juga gitu, bisa juga membenci. Tapi ya udah ini adalah yang lu rasakan sehari-hari gitu. Hal detail yang menurut gue juga manis adalah nama orangnya biasa aja. Iya, nama orang. Raka, Panji, gitu. Terus nama cewek-ceweknya juga nggak yang sok-sok dimanis-manisin gitu. Meita tuh biasa aja gitu. Bahkan gue curiga nama Arini itu sebuah kode yang sastra gitu, karena dia cuma ada Arini, nggak ada Ari Esok gitu. Film ini bagus, ditonton layak kalau banget kan, dan bisa jadi alternatif sih kalau lu bawa cewek lu atau kalau cowok lu juga kayak bawa pasangan lu pengen cari film yang tentang cinta-cintaan. Kalau lu bosan sama yang biasa aja nih, bisa banget jadi tontonan buat lu semua. Kita sangat merekomendasikannya, dan sekali lagi gue ucapkan selamat buat Gading Martin atas piala citranya. Sutradaranya juga keren. Visinema 2 kali nonton film ini, dua-duanya keren ya. Yes. Dan gue nunggu sih film Visinema berikutnya lagi yang lain. Keren. Gue cukup merekomendasikan, mungkin film ini cocok untuk ditonton sambil minum bir dan ngobrol sama kura-kura peliharaan. Iya, kalau bisa. Iya. Kita udahi kali ini, tantikan episode kali ini. Kalau ada komentar, kalau ada pertanyaan, kalau ada obrolan, ada request, boleh di kolom komen. Sampai ketemu lagi, dadah.